Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sudah ada kehidupan badaniah sebelum Adam. Kurung orang-orang zalim, strip gorila menurut ayat-ayat Al-Quran. Di dalam buku ini diceritakan seluruh isi alam semesta. Selanjutnya, untuk mengetahui isi buku ini lebih lanjut, namun saya tidak bisa untuk menerangkan secara terperinci karena tergantung dengan waktunya. Marilah, sekarang akan saya bacakan pertama sekali kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah memberi petunjuk kepada kita bersama, serta salawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita pada jalan yang lurus dan terang. Ya Rabbal Alamin. Pembaca seluruh umat yang saya muliakan, buku ini dapat tersusun setelah melalui waktu bertahun-tahun dengan segala pengorbanan dan dengan menghadapkan diri kepada yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan hidayahnya untuk menyatukan ilmu dengan agama, yaitu Islam. Karena penulis menemukan ketidakseiramaan antara ilmu dengan agama, yaitu ilmu pengetahuan dengan agama dan ilmu gaib dengan agama, yang selalu terpisah letaknya antara satu dengan yang lain. Terbentangnya jurang pemisah yang lebar menjadikan suatu teka-teki ratusan dan malah ribuan tahun belum ada jawabnya. Dapat kita ambil sebagai contoh, umpamanya seorang guru di sekolah menerangkan pelajaran kepada anak didiknya bahwa asal-usul manusia berasal daripada kera. Alasan yang disampaikan yaitu menurut teori Darwin melalui evolusi. Sedangkan guru tersebut beragama Islam. Batinnya berkata bahwa manusia itu diciptakan dari tanah menurut agama yang ia yakini. Namun seorang guru akan tetap menyampaikan menurut pendirian ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh umat manusia dan telah diakui dunia ilmu pengetahuan. Maka di sini berarti terjadi di dalam diri seseorang itu dua pendirian yang jauh terpisah. Maka akhirnya sang guru akan mengambil keputusan bahwa ilmu tetap ilmu dan agama tetap agama. Sedangkan segala sesuatu itu datang dari Allah. Baik ilmu maupun agama, mungkinkah akan terpisah? Sebenarnya Al-Quran sudah lama menjawab. Akan tetapi manusia mungkin kurang memperhatikannya. Umumnya manusia berpendapat bahwa di dalam Al-Quran tersebut adalah aturan-aturan agama yang berbentuk ibadah dan seputar aturan-aturan tata krama kehidupan di dunia ini saja. Dengan demikian tentu akan timbul pertanyaan bagi kita, kenapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikannya pada umat manusia pada waktu itu? Apakah beliau kurang mengerti tentang hal itu? Jawabnya, beliau lebih dari mengerti, karena beliau diberi petunjuk oleh Allah. Akan tetapi beliau menyampaikan sesuatu itu melalui keterangan hadis sesuai dengan alam fikiran manusia pada waktu itu pula. Karena sebahagian alam fikiran manusia pada waktu itu masih sangat rendah kalau kita ukurkan dengan alam fikiran manusia pada zaman kita sekarang ini. Yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya yang artinya, kami para nabi, Allah perintahkan kami untuk berbicara kepada manusia sesuai tingkat kecerdasan mereka. Dan artinya lagi, apapun yang dibicarakan seseorang kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang tidak mampu akal mereka atau kecerdasan, hanya akan menimbulkan fitnah bagi mereka. Dan satu lagi hadisnya, sesungguhnya ada sebagian ilmu itu laksana mutiara yang tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui
kecuali orang yang berilmu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan garis besarnya saja. Mana yang belum bisa diterima oleh pikiran manusia pada waktu itu, tidak menjelaskan secara terperinci. Karena Allah melarang dengan firman-Nya yang arti surat 5 ayat 101 sampai 102. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah menanyakan kamu jauh dari sesuatu yang jika diterangkan kepada kamu niscaya menyusahkan kamu. Dan jika menanyakan kamu daripadanya sesuatu itu, sewaktu diturunkan Al-Quran, diterangkan kepada kamu. Memaafkan Allah darinya akan sesuatu itu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada yang menanyakannya suatu kaum dari sebelum kamu, kemudian terlalu pagi mereka dengannya atau keterangan tersebut. Mereka tak percaya. Maka dari itu, apakah kita akan memakai menurut alam pikiran manusia pada zaman seperti itu juga? Sedangkan kita bukan lagi hidup di zaman tersebut. Sudah sewajarnya kita meneliti lebih lanjut dan mohon petunjuk padanya, agar mendapatkan pengertian yang lebih terperinci untuk membuktikan kebenaran Al-Quran kepada umat manusia dan untuk lebih memperdalam keyakinan bagi yang telah mengimaninya. Nah, di sini penulis mengajak para pembaca mengembara ke seluruh jagat raya ini, ke langit, ke bintang-bintang, dan terus melewati langit yang 7, lalu menaiki mesin waktu untuk menembus miliaran tahun masa silam, sampai kepada Allah menciptakan alam semesta. Setelah itu kita kembali ke alam kita sekarang, sambil memperhatikan penciptaan makhluk hidup dan akhirnya manusia. Setelah istirahat beberapa saat, kita kembali menaiki mesin waktu untuk menembus kurun waktu masa datang sampai pada hari kiamat, serta meneropong keadaan akhirat sedapatnya dengan lensa iman yang berukuran tinggi. Kemudian kita kembali kepada masa kita sekarang untuk merenungkannya. Maka dari lubuk jiwa kita yang dalam akan terucap dan menggema ke seluruh tubuh, Maha Suci Allah, tiada yang menolongnya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan semua ini, dan Maha Besar Allah yang tiada bandingannya. Itulah tasbih, tahmid, dan takbir yang meresap ke seluruh sumsum, tulang, belulang, darah, daging, dan pori-pori. Digali dan disusun Tamrin Zubir. Dan yang selama ini masih menjadi tanda tanya, langit dan bumi. Manakah yang dikatakan langit dan manakah yang dikatakan bumi? Apabila kita bertanya kepada seseorang, manakah yang dikatakan bumi? Mereka akan menunjuk ke bawah. Benar. Dan manakah yang dikatakan langit? Mereka akan menunjuk dengan ragu ke atas. Tidak dapat menunjukkan dengan pasti mana yang dikatakan langit. Maka dari itu, mari kita lihat sedikit sebelum kita melanjutkan isi buku ini. Marilah kita berpedoman lebih dulu kepada firman Allah, yang artinya sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang dikatakan bumi, Allah menyampaikan, dan Allah menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan. Bukankah kami sudah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dua ayat ini sama pengertiannya, yaitu Allah memutuskan bahwa bumi itu tempat atau wadah bagi makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya. Dan selanjutnya Allah menerangkan secara terperinci dengan firman-Nya, dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan, dan menjadikan kami tidurmu untuk istirahat, dan menjadikan kami malam sebagai pakaian, dan menjadikan kami siang untuk penghidupan. Ayat-ayat di atas menerangkan kepada kita dengan jelas bahwa bumi adalah tempat kehidupan sebagaimana yang telah kita rasakan di tempat kita hidup ini, yaitu mempunyai gunung-gunung sebagai pengukuh bumi dan ditempati oleh makhluk hidup yang berpasang-pasangan mempunyai lawan jenis, dan diatur kehidupan penghuni oleh siang dan malam. Ini juga berarti setiap tempat atau suatu keadaan yang sama seperti itu, yang mempunyai gunung-gunung dan mempunyai siang dan malam, itu dikatakan bumi. Nah, itulah bumi. Dan kita lanjutkan petunjuk berikut. Dan membina kami atas atau melebihi kamu 7 buah yang kokoh,
Sekarang kita teliti apa gerangan tujuan ayat ini. Yang sudah jelas pengertiannya, yaitu yang ada pada kita adalah bumi, wadah kita hidup ini. Diterangkan pengertian rentetan ayat-ayat di atas dan ayat terakhir. Dan membina kami atas kamu 7 buah yang kokoh. Berarti Tuhan membina atas atau melebihi dari bumi yang kita tempati ini, yaitu 7 buah bumi pada kawasan kita ini. Dan ayat selanjutnya menerangkan dan menjadikan bagi kami matahari yang amat terang. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Allah menjadikan satu matahari untuk menerangi 7 bumi, yang termasuk bumi kita berada di dalamnya. Dan ayat selanjutnya, dan menurunkan kami dari awan air yang banyak tercurah, supaya tumbuh dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun yang lebat. Kalau kita perhatikan dari rangkaian keterangan ayat-ayat di atas, setelah dipekerjakan matahari, kemudian diterangkan adanya air. Karena hasil dari kerja matahari akan menimbulkan penguapan pada bumi-bumi tersebut yang akan menjadi awan. Dan awan akan menurunkan air dan atau hujan. Kemudian kembali disinari matahari. Begitulah seterusnya yang manfaatnya menyuburkan tanah seperti yang kita alami sendiri. Dapat kita tanami, lalu menumbuhkan umbi-umbian dan sayur-sayuran menjadi kebun yang lebat, yang bermanfaat untuk meneruskan kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia. Begitulah Allah menerangkan secara terperinci melalui Al-Quran buat pelajaran bagi manusia. Setelah kita perhatikan dengan jelas bahwa Allah menegaskan bumi itu ditempati oleh manusia beserta seluruh makhluk hidup yang disampaikan dengan kata kamu yang hidup berkembang biak, juga Allah menegaskan bahwa jumlah bumi di kawasan kita ini 7 buah yang disinari oleh satu matahari. Dan diterangkan dengan jelas bahwa sejumlah 7 bumi tersebut berisi kehidupan. Jadi apa yang dikatakan bumi adalah planet yang mempunyai kehidupan. Dan ciri daripada planet yang mempunyai kehidupan diterangkan di dalam buku ini adalah planet yang mempunyai bulan, atau dalam bahasa ilmu pengetahuan satelit. Banyaknya bumi adalah 7. Kalau kita perhatikan kepada ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh manusia, planet yang mengorbit matahari kita ini 9, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Yang mempunyai bulan atau satelit, yaitu Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Memang 7. Merkurius dan Venus tidak mempunyai satelit. Nah, 7 inilah yang dikatakan bumi atau planet yang mempunyai kehidupan. Dan yang dikatakan langit juga diterangkan di dalam buku ini. Langit persamaannya atau sinonimnya di dalam bahasa ilmu pengetahuan adalah tata surya. Sedangkan tata surya dikatakan yang istilahnya langit di dalam bahasa Al-Quran terdiri dari 7 langit. Di awal kita melaksanakan solat, doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sungguhnya aku menghadapkan mukaku atau wajahku kepada yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi telah kita terangkan. Itulah yang dikatakan langit. Dan 7 lapis langit, manakah dia? Sebenarnya 7 lapis langit tersebut adalah 7 tata surya. Di dalam istilah lapis di sini bukan lapis berlapis-lapis begini, akan tetapi menyebar. Demikian. Jadi 7 lapis langit ini nih, kalau di dalam bahasa Al-Quran dikatakan samai atau langit juga, tapi langit yang lebih luas, yang terdiri dari 7 tata surya yang dipagar oleh miliaran bintang-bintang. Kalau di dalam bahasa ilmu pengetahuan ini dikatakan galaksi. Juga diterangkan di dalam buku ini berapa banyak galaksi tersebut.
Galaksi tersebut dalam Al-Quran diterangkan bagaikan lembaran-lembaran tumpukan buku. Satu galaksi atau satu samai disamakan dengan selembar lembaran buku ini. Bayangkan kalau tumpukan buku, sulit kita untuk menghitungnya. Demikian banyaknya galaksi atau samai. Apalagi untuk menghitung tata surya. Dan lebih apalagi untuk menghitung bumi. Jadi kalau kita sadari, apakah arti bumi di hadapan Allah? Kalau kita umpamakan, hanya maha suci Allah dari segala umpama, hanya untuk sekedar mendekatkan pengertian. Bumi di hadapan Allah bagaikan sebutir pasir di pinggir pantai. Sedangkan kita tertempel di atas pasir tersebut. Maha suci Allah yang tiada ukurannya. Lembaran-lembaran tumpukan buku yang dimaksud, yaitu satu lembar daripada kertas yang seperti ini, merupakan satu galaksi. Galaksi tersebut tidak dapat kita hitung berapa miliarnya. Demikian kemahaluasan ciptaan Allah. Bagaimanakah Allah penciptaan yang pertama? Saya tidak bisa untuk menerangkan secara terperinci mengingat waktu. Namun kira-kira beginilah. Kalau Allah berfirman bahwa Allah menciptakan dari sesuatu dari atas air, maksudnya di atas air itu ada sesuatu yang di atas air, itulah bahannya. Kalau dari ilmu pengetahuan mengatakan hidrogen dan sedikit helium. Nah, kira-kira beginilah bentuk daripada tersebut. Walaupun tidak dapat kita lihat dengan mata, hanya diperkirakan seperti itu. Antara sesama benda tersebut yang tidak dapat dilihat tersebut akan menyatu antara satu dengan yang lain, yang akibatnya barang ini berputar. Akhirnya terjadilah seperti ini, persenyawaan antara atom, dan akhirnya terjadilah persenyawa yang menjadi molekul, dan akhirnya persenyawaan antara molekul atau lumpur. Seterusnya akan menjadikan lumpur panas atau satu bola api yang sangat besar. Tidak ada tandingannya pada waktu itu, yang terdiri daripada seperti lahar yang membeku. Akhirnya lahar yang mulai membeku tersebut, dikarenakan dia berputar, maka akan terjadi pecah seperti ini. Salah satu dari antara pecahan ini kita tandai dan kita ambil satu seperti ini. Ini salah satu dari pecahan bola api tersebut, dan boleh dikatakan ini nih galaksi atau samai. Samai ini dikarenakan dia berputar, yang seperti lumpur yang belum begitu mengeras akan pecah lagi seperti ini. Maka terjadilah seperti ini. Di tengah daripada kelompok tersebut terjadi 7 bahagian seperti ini. Kenapa terjadi seperti ini? Dapat kita katakan hanya Tuhan yang berkehendak seperti itu. Salah satu daripada seperti ini kita ambil, yaitu seperti yang ini. Ini sudah terjadi tata surya. Tata surya di sini nih terjadi 7 tata surya yang dipagar oleh miliaran bintang-bintang. Kenapa Tuhan memagarnya dengan miliaran bintang-bintang? Bintang-bintang inilah memagar tata surya yang 7 ini.
supaya tidak dilewati oleh benda-benda ruang angkasa yang akan menubruk atau merusak di antara tata surya tersebut. Demikian Allah menjaga keselamatan. Salah satu daripada tata surya ini, atau yang diistilahkan di dalam Al-Quran langit dan bumi. Maksud daripada langit dan bumi, di dalam langit tersebut terdiri daripada bumi-bumi. Kalau kita bawakan kepada kata-kata sehari-hari, umpamanya kampung dan rumah habis dilanda banjir. Kampung di dalamnya berisikan rumah-rumah. Demikianlah istilah daripada langit dan bumi. Di dalam langit berisikan bumi-bumi, atau satu matahari yang diorbit oleh bumi-bumi. Bagaimanakah terjadi daripada tata surya tersebut atau langit dan bumi tersebut? Salah satu dari pecahan galaksi tadi seperti ini. Boleh kita katakan ini matahari pada mulanya. Perputaran matahari ini akan terjadi mengelupas, meretak seperti ini. Dan akhirnya terjadi seperti ini. Dan seperti ini. Akhirnya kelupasan daripada matahari ini akan memanjang seperti ini. Dia akan selalu berputar, dibawa oleh putaran matahari ini. Dikarenakan cepat dan lambat daripada yang seperti tangkai ini, akan terjadi patah-patah di antaranya, yaitu seperti ini. Inilah yang memproses di dalam perjalanannya terjadi seperti ini. Matahari yang diorbit oleh 9 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Setelah terciptanya bumi-bumi atau planet-planet, maka sampailah kita kepada penciptaan makhluk melata pertama. A. Planet surga yang masih kosong. Pembaca yang beriman, setelah panjang lebar mengkaji pengkajian kita melalui petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran, maka sampailah kita kepada bumi atau planet-planet yang mempunyai kehidupan yang ditempati oleh jenis tumbuh-tumbuhan. Karena dari ayat tersebut belum kita temui kehidupan makhluk melata. Keterangan ayat yang kita temui dari dimulai turun hujan, terjadi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dan kebun yang lebat, dan jabaran yang kita dapatkan sesuai dengan pengalaman hari-hari, bukan berdasarkan fosil-fosil atau berbentuk 5 zaman. Andai kata meleset kejadian yang sebenarnya dari teori 5 zaman ini, itu bukanlah kesalahan petunjuk dari Al-Quran, akan tetapi jabaran penulis yang kurang tepat, karena penulis bukanlah ahli di bidang ilmiah yang menuju kepada zat-zat, namun arah yang akan terjadi menuju kepada keadaan yang demikian. Penuntasan jabarannya kita serahkan kepada para ahli yang menguasai ilmu zat-zat atau ilmu kimia dan biologi. Lebih jelasnya, kurun waktu 5 zaman yang dilewati sebelum kehidupan makhluk melata ialah 1. Zaman jamur, zaman lumut, zaman pohon atau kayu, zaman batu, zaman logam. Pada waktu itu planet surga atau yang telah kita perkirakan planet Jupiter merupakan sebuah kebun yang subur serta mempunyai penghasilan yang berlimpah ruah. Lagi pula steril dari segala hama dan mangsa karena belum ada makhluk melata. Sungguh tepat bernama surga, tiada bunyi-bunyian ataupun suara selain dari desiran angin
yang bercanda dengan dedaunan, di tingkah suara air yang mengalir, dan dentuman ombak laut yang terbentang luas bagai musik tanpa penyanyi. Itulah surga yang berada di awal kehidupan. Nah, dengan ringkas saya sampaikan, di sini ada gambar yang menyatakan seperti danau lumpur yang hitam yang masih kosong. Dan dari lumpur yang hitam tersebut akan terjadi dengan proses yang tidak saya terangkan lebih luas di sini. Satu benda seperti ini. Dan benda tersebut akan didatangi oleh barang yang diperbutkan menjadi makanan. Mereka akhirnya bersatu antara satu dengan ini seperti ini. Dan yang seperti ini akan berkembang biak dengan memotong diri. Terjadilah seperti ini. Dan yang seperti ini akhirnya dengan takutnya mereka akan kekeringan di tempat lumpur hitam yang basah, mereka menyatu seperti ini. Dan yang lainnya menyatu pula seperti ini. Maka terjadilah dua makhluk. Dan selanjutnya akan berketurunan seperti ini. Dan juga selanjutnya akan berubah bentuk seperti ini. Ini bentuk daripada terakhir, daripada lanjutan bentuk-bentuk yang sebelumnya. Dan sebelumnya seperti ini, yang saya buat di sini bentuknya dari atas dan dari bawah. Ini bentuk harimau yang terjadi sebelum gorila. Dan ini sewaktu sepasang singa laut. Ini sepasang singa. Dan ini sepasang beruang es. Maka terjadilah menjadi 8 keturunan. Secara berurut seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Sepasang ikan paus, sepasang ikan lumba-lumba, sepasang ikan duyung, sepasang singa laut, sepasang beruang es, sepasang singa, sepasang harimau, sepasang gorila. Maka dari yang terakhir inilah lahirnya Adam dan istri yang merupakan kembaran. Mengingat waktu saya tidak bisa menerangkan secara lengkap di sini. Terakhir saya menyampaikan penutup daripada buku ini, sebahagian daripada penutup buku ini yang akan saya bacakan. Demikianlah sebahagian kecil di antaranya berita Al-Quran yang telah kita singkap dengan jelas dan seadanya dan sesuai dengan ilmiah atau ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh umat manusia yang memang diperintahkan Allah menuntutnya. Kini tersingkaplah sudah yang tertutup selama ini, yaitu pertanyaan dari manusia ilmiah yang mengakibatkan terjadinya jurang pemisah yang menganga antara ilmu pengetahuan dengan agama serta ilmu gaib dan agama, yang sebenarnya ketiganya itu tidak dapat pisahkan karena semuanya datang dari yang tunggal, satu sumbernya dan satu pula tempat kembalinya, dan semua termaktub di dalam Al-Quran untuk seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Apabila disingkapkan, mereka akan mendapatkan penerangan dan ilmu yang sangat berharga. Mereka akan mengetahui apa yang belum mereka ketahui, seperti yang dinyatakan oleh ayat berikut, yang artinya, dan demikianlah bagi engkau, kurun Muhammad, mewahyukan kami kepada engkau ruh dari perintah kami. Tidak terjadi engkau mengetahui apa-apa Alkitab dan tidak pula iman, akan tetapi menjadikan kami dia cahaya. Kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki daripada hamba kami. Dan sesungguhnya engkau benar-benar ditunjuki kepada jalan yang lurus. Rasanya cukup jelas bagi kita maksud daripada ayat ini.
bahwa sebelumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa-apa mengenai ilmu pengetahuan dan iman. Dan semua ini kita maklumi karena beliau adalah seorang yang buta huruf, lagi yatim piatu, yang tidak akan ada memberikan ilmu kepada beliau. Malah kehidupannya menjadi seorang gembala. Akan tetapi beliau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Allah memberikan cahaya di dalam dadanya, yaitu cahaya Al-Quran, yang menimbulkan ilmu pengetahuan tiada tandingan dunia dan akhirat. Padahal sebelumnya tidak mengetahui apa-apa. Demikianlah kemustajaban Al-Quran yang akan dapat memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mau mempelajarinya, yaitu mengungkapkan apa isinya, karena seluruh rahasia alam semesta termaktub di dalamnya, dan siapa yang menjiwai dan melaksanakannya akan selamat dunia dan akhirat. Selamat sejahtera, itulah Islam, yang seluruh penganutnya merasa bersaudara karena mereka telah sama-sama mengetahui bahwa berasal dari sepasang suami istri dan menuju bersama-sama kepada Yang Maha Esa yang dipimpin oleh Imam Mahdi, yaitu yang diberi petunjuk berdasarkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti menemui beliau. Pembaca dan penulis tentu akan sependapat bahwa dengan demikian akan tercapai suatu permasalahan yang selama ini belum tuntas-tuntas, yaitu perdamaian dunia. Maka dari itu marilah kita sama berdoa. Semoga melalui buku ini ajaran benar yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapat menembus seluruh lapisan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Salah satunya guna mengingatkan kepada persaudaraan semula. Semoga Allah memperkenankan, ya Rabbal Alamin. Dengan berat hati penulis mohon diri berpisah sementara dengan pembaca yang tercinta untuk bertemu lagi lain buku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terciptanya buku ini, saya mendapatkan moto, Al-Quran adalah merupakan sumber ilmu untuk dunia dan akhirat. Maka apabila kita terlena dengan lantunan suara yang merdu dan nyanyian yang indah saja, lalu tertutuplah mutiara ilmu yang berada di dalamnya. Dan hadis qudsi mengatakan, berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, akan tetapi janganlah kamu berfikir tentang si pencipta. Kesimpulan, ilmu itu satu, baik yang datang dari Al-Quran maupun yang datang dari para pakar hasil dari penyelidikan di alam semesta raya ini. Karena semua itu datangnya dari yang satu, yaitu Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengharapkan kritik dan saran daripada para pakar, dan juga mengharapkan untuk menyampaikan buku ini kepada seluruh umat manusia atau penerbit. Di antara kita yang berminat boleh atau dapat menghubungi saya di nomor berikut nanti. Tujuan daripada membuat buku ini yaitu di dalam rangka firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumullah. Artinya, hai manusia, menyembahlah kepada Allah dan menyelusup atau terus kepada seluruh umat manusia. Demikian maksudnya. Bukan di dalam rangka, namun bisa juga termasuk dalam ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dalam rangka ya ayyuhalladzina amanu taqullah, sebenarnya saya memang benar mendirikan sebuah pengajian yang bernama Bela Diri Gaib Tujuan Mulia, yang isinya adalah berdasarkan kekuatan Allah. Demikianlah saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.